Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang kain mori keramat. Karena ini kebetulan masih bulan Suro ya saudaraku. Kain mori keramat ini biasanya didapat dari makam-makam keramat saudaraku. Dari contoh dari Nyi Ageng Ngerang itu kan biasanya bulan-bulan Suro itu diadakan kol atau haul saudaraku. Jadi kain morinya itu diganti setahun sekali. Seperti itu. Sedangkan di daerah yang dekat saya sini itu ada Sunan Prawoto, ada Petilasan Prabu Angling Dharma itu juga dikoli saudaraku. Patih Badik Madrim, Syekh Jangkung, Gus Momo itu putra Syekh Jangkung saudaraku, putra dari Syekh Jangkung. Ada juga yang dari Mpu Tambak Omo, Nyi Ageng, Ki Ageng Karangwono. Kalau di daerah Donglo itu ada Syekh Maulana Maghribi, ada Pangeran Benowo juga itu ada saudaraku. Atau biasanya orang yang lebih gampangnya nyebutnya Mbah Benowo. Itu kemarin bulan Suro itu ya agak sibuk sih ya. Itu tadi saudaraku saya ada acara itu, dan ada sebagian dari juru kuncinya itu memang saya bilang buat memberikan edukasi lah bahasanya. Itu memang ada sebagian juru kunci itu yang mengizinkan, ada juga yang tidak, takutnya itu disalahgunakan saudaraku. Karena kain-kain mori keramat seperti ini itu memang apa ya, sudah banyak bahasanya itu terbukti akan tuahnya. Seperti itu. Namun yang banyak dicari itu yang gendit saudaraku. Pakai buat gendit itu di samping apa ya, bahasanya maharnya itu agak lumayan. Namun kalau orang-orang umum itu yang gendit yang seperti ini saudaraku. Dan ini kebetulan saya dapat itu sebelum puasa kemarin saudaraku. Karena ini dari makam Syekh Jangkung itu sebelum puasa kemarin, jadi kainnya diganti. Dan banyak juga yang merasakan tuahnya. Contoh kalau dari makamnya Ageng Ngerang saudaraku ya, itu dulu pernah ada saudaraku, saya bawakan ya, masih orang daerah sini juga. Waktu itu pas kerja di tambang emas saudaraku, di cut di bodi mesin, karena orang sini itu kebanyakan daerah saya itu banyak yang kerja di tambang emas juga saudaraku. Waktu itu di cut di bodi mesin terus saudaraku, itu ada pohon besar sekali tumbang. Pas mau menimpa mesin yang digunakan buat menambang emas itu tadi, udah sampai bawah itu ada keanehan, itu dia menyamping saudaraku, jadi tidak langsung kena mesinnya itu tadi. Seandainya kena mesin itu tadi mungkin hancur dan mungkin juga susah untuk diambil karena pohonnya itu terlalu besar sekali. Itu banyak juga yang melihat kejadian itu, dan masih banyak lagi tuah-tuah yang apa ya,
nggak boleh saya sebutkan di sini saudaraku, karena ya itu tadi juru kuncinya itu ada yang mengizinkan, ada yang tidak, takutnya disalahgunakan. Tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi itu mungkin karena bahasanya terlalu ampuh saudaraku, seperti itu. Dan hampir orang daerah Jawa Tengah itu banyak yang tahu saudaraku, khususnya orang-orang daerah Pati itu banyak yang tahu juga tentang kain-kain Mori Keramat, yaitu tadi. Karena setiap contoh kayak Niaga Ngerang itu tadi bulan Suro kemarin itu tanggal 1 itu ramai sekali orang, itu ada kalau 5.000 itu mungkin lebih, itu hampir di jalan-jalan itu penuh saudaraku. Dan setiap Suro itu kalau pas itu tadi saudaraku mau diganti kain morinya itu biasanya orang dari Keraton Solo itu pasti ke situ, biasanya Putri Solo itu pada datang ke situ saudaraku. Itu ramai sekali. Kalau di tempat saya janggung itu ya itu tadi saudaraku, sebelum pandemi itu yang datang itu orang hampir dari ya hampir orang satu Jawa Tengah lah bahasanya. Banyak istilahnya orang yang mungkin sudah tahu pada datang ke situ pengen itu tadi memburu Mori Keramat yang seperti ini saudaraku. Ini dari tempat saya janggung ya saudaraku. Itu kalau sebelum pandemi itu saudaraku, itu dilelang saudaraku. Yang datang itu ya para habaib, pada juga yang pokoknya orang yang tahu lah bahasanya. Itu dilelang itu sampai 30 sampai 40 juta. Ya, ya itu tadi karena banyaknya yang minat dan barangnya juga kainnya itu terbatas saudara. Dan tidak sembarang orang juga yang apa bahasanya dikasih, istilahnya diperbolehkan lah, seperti itu. Kita dapat apa ya, segini aja saudaraku. Ini kurang lebih itu lebarnya 5 jari, panjangnya itu 1,20 m. Jadi kalau dibuat ikat pinggang itu biasanya pas lah. Itu susah sekali. Apalagi kalau kita sampai punya lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, bisa dipakai buat sorban. Itu yang punya ya hanya orang-orang khusus saudaraku, seperti itu. Dan saya juga mewakili, pasti nanti banyak yang tanya, Gus kalau yang dipakai buat sorban itu kain Mori Keramatnya Gus punya enggak? Ada saudaraku, namun tidak bahasanya dimaharkan buat umum. Itu hanya mungkin orang-orang yang terdekat saja, itu ada simpanan. Jadi ya dimaklumi aja karena barangnya susah. Dan yang sangat dikhawatirkan itu ya disalahgunakan itu tadi. Pokoknya pesan saya, kalau punya benda-benda bertuah, sekiranya punya manfaat ya digunakan sebaik mungkin lah, jangan sampai disalahgunakan ya saudaraku. Karena barang yang disalahgunakan itu tidak bermanfaat. Gunakan yang lebih bermanfaat, istilahnya digunakan buat sarana media keselamatan atau dipakai buat perisai, itu akan lebih bermanfaat, seperti itu. Kalau yang lain-lain tadi saudaraku yang saya sebutkan kayak Ki Ageng Karangwono itu sama juga saudaraku, tuah dan buksinya sama. Syekh Maulana Maghribi atau Mbah Benowo itu tadi. Kalau di daerah saya yang saya tempati ada juga saudaraku tuh
memang dari dulu memang dikeramatkan sekali. Dari saya kecil, dari kakek-kakek zaman dulunya memang seperti itu. Jadi jarang sekali orang yang bisa memiliki kain mori keramat, kecuali istilahnya kita punya teman dekat atau yang sekiranya sudah dianggap saudara, itu mungkin bisa. Yang jelas kalau kainnya itu semakin besar, istilahnya itu tadi lebar sampai 1 meter, panjang 2 meter, itu yang jelas mahal sekali, saudaraku, mahal. Hanya orang-orang tertentu lah yang mampu memiliki. Dan memang benda yang bertuah yang bagus itu ya memang dari dulu, saudaraku. Orang yang mampu untuk memaharinya. Biasanya kalau orang-orang kampung itu biasanya orangnya itu ya memang dari keturunan itu memang sudah kaya, itu biasanya punya peninggalan jimat-jimat yang bagus. Istilahnya koleksinya itu ya istimewa lah, seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya, saudaraku, edukasi kali ini tentang kain mori keramat itu tadi. Di daerah Pati itu, tempat saya tinggal itu, banyak sekali. Itu tadi ada beberapa itu tadi, saudaraku, yang saya sebutkan. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat ya, saudaraku. Mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.